Assalamualaikum, nama saya Divara Maharani dan saya akan memaparkan teori Bourdieu dan teori Orientalisme. Yang pertama adalah teori Bourdieu. Teori Bourdieu itu berbentuk seperti struktur kelas. Jadi struktur kelas ini tidak tentang materi, tetapi tentang seberapa jumlah kapital yang dimiliki, dan juga tentang lokasi. Lalu Bourdieu teori mempertanyakan mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu. Lalu dalam Bourdieu teori ada yang namanya kapital. Kapital itu ada tiga. Yang pertama ekonomi, yaitu berbentuk uang atau properti, pokoknya yang bisa ditukar dengan uang. Yang kedua itu sosial atau koneksi sosial, contohnya seperti koneksi. Yang ketiga adalah budaya di sini itu menempel dalam pikiran dan tubuh, atau bisa juga kualifikasi pendidikan. Lalu Bourdieu juga memaparkan tentang habitus. Habitus itu menunjukkan kelas tertentu, dan elemen-elemen yang dimiliki oleh habitus itu tahan lama, terstruktur, penata. Yang keempat, diatur dan teratur. Yang kelima, tidak dialami oleh diri sendiri. Dan kapital dan habitus itu saling berhubungan satu sama lain. Contohnya seperti ini, semisal ada orang namanya A. Si A ini saat kuliah tiap hari dia membaca buku, juga rajin memperhatikan dosen di kampus, dan selalu membaca buku dan memperhatikan materi kuliah di kampus. Itu merupakan habitus yang dimiliki oleh si A. Lalu karena habitusnya, dia memiliki kapital budaya, yaitu kualifikasi pendidikan, karena dia rajin membaca buku dan rajin memperhatikan dosen di sekolahnya. Lalu dosen tahu kalau dia adalah anak yang rajin, maka dosen merekomendasikan dia sebagai perwakilan kampus untuk mengikuti lomba. Dan rekomendasi dosen ini merupakan bentuk dari kapital sosial atau koneksi, karena timbul dari habitus dia yang suka membaca buku, rajin memperhatikan dosen, dan juga lokasinya dia yang dekat dengan dosen, dan maka dosen merekomendasikan dia untuk menjadi perwakilan lomba. Maka itulah bertambahlah kapital sosial, yaitu koneksi. Karena sering ikut lomba dan nilai IPK-nya bagus saat lulus, maka dosen juga memberi rekomendasi kepada si A untuk ke perusahaan X, dan itu adalah perusahaan yang bagus. Dan karena rekomendasi dari dosen untuk si A, karena itu si A diterima di sana dan bekerja di sana. Dan karena rekomendasi dosen lagi yang merekomendasikan dia ke perusahaan A, maka dia diterima di sana, dan itu menunjukkan kapital sosial atau koneksi. Jadi secara tidak langsung
Habitus itu menunjukkan kelas tertentu dan kapital itu merupakan kesempatan yang didapat karena individu melakukan habitusnya. Begitu. Teori yang kedua adalah orientalism. Jadi orientalism ini di sini secara jika dilihat itu menginterogasi perpecahan antara timur dan barat. Lalu orientalism itu juga mendekonstruksi mitos-mitos palsu tentang timur dengan definisi yang rasialis, diskriminatif, dan ahistoris. Lalu tujuan dari orientalism ada dua. Yang pertama itu discourse, yang kedua itu disiplin. Discourse ini maksudnya adalah suatu aturan lain, suatu wacana, usaha untuk membentuk citra diri dari kolonial. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin itu bagaimana orientalism menjadi suatu praktik politis. Lalu tema yang diangkat dari orientalism adalah timur yang eksotis bagi barat. Yang kedua adalah timur adalah timur, barat adalah barat. Yang ketiga adalah kembar tapi tidak disatukan. Lalu karakteristik dari orientalism adalah yang pertama adalah bagaimana barat melihat timur, dan bagaimana barat melihat timur itu statis dan barbar. Lalu yang kedua adalah melihat bahwa timur percaya dengan hal yang magis. Yang ketiga adalah melihat bahwa timur itu agamis dan berketuhanan. Lalu orientalisme menggambarkan berbagai disiplin ilmu, lembaga, proses penyelidikan, dan gaya berpikir yang digunakan orang-orang Eropa untuk mengenal timur. Dan tujuan orientalisme itu membalikkan pandangan atau wacana lalu menganalisisnya dari sudut pandang oriental. Lalu ada struktur-struktur orientalisme. Jadi orientalisme itu ada kapasitas orientalisme yang ekspansif dan amorf, yang fokusnya itu representasi penggambaran kesamaan dalam beragam ide seperti sensualitas oriental, mode produksi oriental, dan kemegahan oriental. Yang kedua adalah struktur dan restrukturasi orientalis, memanfaatkan tradisi pengetahuan yang memungkinkan mereka secara tekstual untuk membangun dan mengontrol timur. Jadi adanya teori orientalis ini sebenarnya itu merupakan penguatan tekstual yang sebenarnya teori ini sudah ada beberapa abad yang lalu, tetapi dalam orientalis ini juga menguatkan tentang bagaimana barat melihat timur dan begitu pula timur melihat barat di tengah-tengah perpecahan barat dan timur. Begitu, terima kasih.